Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibni Abdillah, amma ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai anugerahnya, nikmat iman Islam dan berbagai kenikmatan lainnya, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul secara offline maupun online di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga dalam acara Pertemuan Dharma Wanita Persatuan IAIN Salatiga. Berikutnya akan kami sapa. Selamat pagi dan selamat datang kami haturkan kepada yang terhormat Ibu Rektor IAIN Salatiga, Ibu Nur Setiawati Rohmah Zakiuddin. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak. Oke. Berikutnya yang kami hormati, Ibu Wakil Rektor 1, Ibu Umi Salamah Sairozi. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat semuanya, nggih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Ibu. Berikutnya, Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga, Ibu Istiana Anton Bawono. Selamat pagi, Ibu. Mohon maaf masih di mute, Ibu. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, Bapak Dr. Abdul Aziz Nugraha Pratama MM selaku narasumber acara pada pagi hari ini. Selamat pagi, Bapak. Oh iya. Berikutnya, Bapak Nurhuri Mustafa MSI selaku pengisi kultum. Selamat pagi, Bapak. Dan yang kami hormati, Ibu-ibu anggota Dharma Wanita IAIN Salatiga. Hadirin sekalian, perkenankanlah saya, Rosana Eri Puspita, selaku pembawa acara pada pagi hari ini untuk menyampaikan susunan acara. Acara pertama adalah pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Dharma Wanita Persatuan, acara ketiga kultum, acara keempat sambutan dan pengarahan oleh Ibu Wakil Rektor 1, acara kelima sambutan dari Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga, acara keenam materi, acara ketujuh laporan bidang dan arisan, acara kedelapan lain-lain, dan terakhir penutup. Baik, hadirin sekalian, mari kita melaju ke acara pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Dharma Wanita Persatuan. Hadirin dipersilahkan untuk duduk tegak dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Dharma Wanita Persatuan. Di sana aku
Hadirin diperkenankan untuk duduk dengan rileks kembali. Baik hadirin sekalian, acara berikutnya adalah Kultum dengan tema membangun kecerdasan spiritual. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Nurhuri Mustafa MSI. Kepada Bapak Nurhuri Mustafa MSI dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Rektor, Ibu Wakil Rektor, kemudian Ibu Dekan Febi, dan seluruh ibu-ibu anggota Dharma Wanita IAIN Salatiga yang kami hormati, yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah atas nikmat dan pertolongannya pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat bertemu di majelis yang mulia, majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya dikategorikan duduk dalam majelis ilmu. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan syafaatnya terlimpah pada kita sekalian mulai dari kehidupan dunia sampai di akhirat kelak. Amin. Ibu-ibu yang berbahagia,
Hari ini saya diminta oleh Bu Kabak, Bu Umi, diberikan temanya ini berat ini. Seharusnya 1 semester ini. Ya, temanya membangun kecerdasan spiritual. Opo kuwi karepe. Ya, tema ya kaitannya dengan kecerdasan spiritual. Namun sebelumnya tadi saya ditanya Bu Kabak, istrinya kemana? Mohon maaf, mau izin. Istri saya ini justru malah ke Bantul, Bude kan. Oh, J. Hari ini kebetulan ada jadwal vaksin kedua. Kebetulan daftarnya di Bantul di Jogja, sehingga ini tadi berangkat ke Jogja ke Bantul. Mohon izin. J, Pak Huri. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, yang berbahagia, dalam diri manusia ini kan ada 2 unsur. Ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Unsur jasmani, maka cara untuk membinanya atau untuk melestarikan jasmani ya dengan jasmania. Ya, misalkan ingin badan kita sehat ya dengan makanan bergizi, dengan olahraga dan lain-lain itu kan kaitannya dengan bagaimana kita memelihara jasmaniah kita. Yang kedua, yang unsur rohaniah ini juga pemuasnya atau cara untuk memeliharanya dengan hal-hal yang sifatnya rohani. Nah, ini yang seringkali kemudian kita salah dalam mengelola diri kita, ya, mengelola jiwa kita atau diri kita itu seringkali manusia itu salah. Hal yang sifatnya jasmani itu seharusnya dengan jasmani. Hal yang sifatnya rohani itu dengan rohani. Sering yang terjadi pada diri manusia yang mayoritas ini yang sifatnya rohani akan dipuaskan dengan jasmani. Yang ini yang tidak ketemu, tidak nyambung. Tidak nyambung. Ibu-ibu sekalian, mungkin sudah sering dijelaskan terkait dengan manusia memiliki berbagai macam kecerdasan. Ya, ada kecerdasan IQ, ya bagaimana akal otak kita itu bisa pintar, cerdas, ya, bagaimana orang yang memiliki IQ yang tinggi. Sudah banyak dijelaskan para pakar. Yang kedua, orang juga memiliki kecerdasan emosi, ya, emotional quotient, kecerdasan emosi. Orang yang memiliki kecerdasan emosi, maka orang itu akan bisa mengendalikan dirinya. Orang gampang nesunan itu kan. Ini kan mengamalkan perintahnya Kanjeng Nabi, la takdzab walakal jannah. Kamu jangan hobi marah-marah itu kan. Sehingga kamu akan masuk ke dalam surga. Orang yang bisa mengelola emosinya ini ya apapun yang dihadapinya itu akan dihadapi dengan enak tanpa harus mendahulukan emosinya. Nah, tanpa harus mendahulukan emosinya. Namun orang yang tidak memiliki kecerdasan emosi, maka justru yang pertama akan didahulukan adalah emosinya, nesunan, itu kan, nesunan. Ini, ibu-ibu sekalian, kemudian ya masalah nesunan tadi ya, menjaga emosi ini ya memang apalagi kita dalam rumah tangga ini harus benar-benar kita kelola sebaik-baiknya ya. Jangan sampai antara suami, istri, kemudian kita membina anak-anak kita itu dengan emosi karena nanti nesunan itu nurun itu kan. Nurun dan orang yang menampakkan wajah dengan emosi ini akan mempengaruhi orang lain juga ikut emosi. Sehingga kalau orang itu hobinya senang tersenyum, maka orang lain ketemu kita pasti senyum, tersenyum. Karena itu nyetrum nek basa Jawa itu kan. Dan itulah yang disunahkan oleh Kanjeng Nabi. Wajahnya Rasulullah itu dalam hadis diceritakan wajah Kanjeng Nabi itu basam. Basam itu Kanjeng Nabi belum tersenyum aja wajahnya udah nampak tersenyum sehingga siapapun melihat Rasulullah itu pasti senang karena wajah beliau yang basam. Oke, bagaimana kita mengelola emosi kita? Yang ketiga ada yang namanya kecerdasan sosial. Ya, kecerdasan sosial ini bagaimana kita bisa berinteraksi dengan masyarakat, lingkungan sekitar kita, teman kerja dan lingkungan sosial ini dengan baik.
bisa berempati, misalkan ketika ada yang sakit, ada yang sedang kena musibah dan lain-lain. Ini bagaimana kita memiliki kecerdasan sosial. Karena seringkali Bapak Ibu, maaf ini ada bapaknya juga, Pak Aziz. Seringkali orang cerdas secara IQ-nya, emosinya bisa jadi, namun secara sosial tidak cerdas, itu kan? Tidak cerdas. Ya, sehingga ketika melihat ada tetangganya, ada teman yang sedang musibah, itu tidak bisa memberikan rasa empati pada orang lain. Maka ini juga harus kita bina. Dan ini mungkin sudah sering banyak dijelaskan. Yang keempat yang ingin saya sampaikan di sini yaitu yang kaitannya dengan ternyata dalam potensi diri manusia ini juga harus dikembangkan yang namanya kecerdasan spiritual. Dan ini ternyata yang penting, paling penting dalam diri manusia. Kenapa? Karena orang yang memiliki kecerdasan spiritual, maka dia bisa membaca kehendak Sang Pencipta, kehendak Allah. Gusti Allah ki karpe piye. Maka kita kemudian dalam hidup bisa menyesuaikan apa yang dikehendaki oleh Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang kami hormati, maka kemudian bagaimana cara kita membangun kecerdasan spiritual, itu kan? Cara membangun kecerdasan spiritual. Maka langkah yang pertama adalah kita perlu mengenal man huwallah, siapa itu Allah, itu kan. Kita perlu ma'rifatullah. Ini kajiannya berat sebenarnya. Ma'rifatullah, namun kita harus mulai, itu kan. Harus kita ingatkan, harus mulai, kita harus mengenal Allah. Karena ketika kita tidak mengenal Allah, ibadah yang kita lakukan bisa jadi hanya seperti ritual, nggak ada bekasnya, nggak ada asarnya. Kita yang beribadah juga nggak merasakan nikmatnya sholat itu kayak apa, nikmatnya berzikir, baca Quran apa. Kenapa? Karena kita belum benar-benar mengenal siapa itu Allah. Maka cara untuk kita membangun kecerdasan spiritual yaitu dengan kita kenal dulu siapa itu Allah. Oh, Allah itu qul huwallahu ahad. Allah itu zat yang Maha Esa. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya. Maka ketika Allah itu zat yang Maha Murah, yang Maha Pemurah, zat yang Maha Penyayang, maka kemudian kita merasakan kehadiran Allah itu di dalam diri hidup kita, di dalam hidup kita. Maka tatkala kita mengingat Allah, maka Allah pun pasti mengingat kita. Ini janji Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah engkau padaku, maka aku pasti akan ingat kepadamu. Yaitu dengan kita tumbuhkan, mengenal betul kehadiran Allah di dalam hidup, di dalam diri kita. Sehingga ketika kita benar-benar mengenal, kemudian ketika kenal, maka kemudian akhirnya kita bisa cinta kepada Allah. Wah, ini luar biasa nanti. Kalau sudah bisa mencapai taraf cinta, mahabbatullah, mahabbah, rasa cinta dengan Allah ini luar biasa. Orang akan bisa bermesraan dengan Allah. Dia bisa berlama-lama dalam sholatnya, berlama-lama dalam zikirnya. Kenapa? Karena sudah merasa kehadiran Allah. Nah, mungkin Bapak Ibu, Ibu-ibu mengingat dulu tatkala jatuh cinta itu kan. Pak Aziz gimana dulu waktu jatuh cinta? Ya. Tatkala kita jatuh cinta, wah ini memori beberapa belas tahun yang lalu gitu kan. Yang jauh terasa dekat. Yang susah menjadi mudah itu kan. Saya dulu dari Jogja ke Salatiga itu ya. Awal saya ke Salatiga tahun 2002 ya. 2002 itu saya sudah ke Salatiga itu kan. Ketika itu belum jatuh cinta. Baru kemudian ya ketika dilalai kok nang Salatiga jatuh cinta itu. Sehingga dari Jogja ke Salatiga itu dekat. Padahal ngelaju ketika itu masih pakai sepeda motor Bu Anton. Ya, tapi ya Terasa dekat ya Pak? iya, terasa dekat. Ada semangat ketika mau ngajar ke Salatiga itu, ada semangat. Ya. Ya, itu sehingga dari 2002 saya bertahan terus di Salatiga sampai sekarang itu kan masih bertahan. Ya karena ya itu ada kemudian ada rasa cinta karena ada riset dengan Salatiga itu tadi.
Ini contoh ya, contoh kaitannya dengan ya ketika ada tumbuh rasa itu, para kekasih-kekasih Allah ini kalau kita kemudian kita bawa pada kekasih Allah itu mereka itu sudah bisa jatuh cinta dengan Allah itu. Jatuh cinta dengan Allah, mereka bisa bermesraan dengan Allah itu kan, bermesraan dengan Allah. Bisa berlama-lama dalam sholatnya, berlama-lama dalam zikirnya, dan itu benar-benar dirasakan kehadirannya itu kan, hadirannya ya seperti tadi ibu-ibu ya dibayangkan ketika jatuh cinta dulu itu kan. Itu seperti itu. Ya mungkin kita tumbuhkan sekarang ya. Kita apalagi yang kita ingin capai kalau bukan itu kan. Arah kita harus menuju kepada Allah itu kan. Fafiru ilallah, kemudian kita berlari kepada Allah. Maka kemudian kalau itu bisa kita tumbuhkan dalam diri kita, maka kita mengamalkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah ketika menjelaskan tentang ihsan itu ya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya. Kita beribadah pada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau nggak bisa, maka kita harus yakin Allah itu pasti melihat kita. Allah itu Al-Bashir. Allah Maha melihat. Maka kalau itu benar-benar tertanam dalam diri kita, maka itu sungguh dahsyat luar biasa. Ya, ini sering saya tanyakan pada mahasiswa ketika ujian kompre, bagaimana implementasi ihsan itu kan. Itu harus benar kita merasa kehadiran Allah sehingga dalam hidup ini pasti nyaman. Kenapa? Karena Allah senantiasa bersama di dalam diri kita, bersama kita, kemanapun, dimanapun, dan kita mau neko-neko rawani itu kan. Kalau orang sudah merasa ini, orang mau nyeleweng, mau apa itu enggak berani. Kenapa? Allah melihat kita. Allah selalu hadir dalam diri kita. Maka orang yang sudah memiliki kecerdasan spiritual seperti ini, maka dalam hidupnya, apapun keadaannya yang terjadi, maka yang dirasakan adalah kehadiran Allah, ketenangan. Itulah yang nanti puncak yang akan kita carikan. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kemudian orang ketika sudah merasa dekat dengan Allah, hatinya pasti tenang itu kan, pasti tenang. Ya, tidak emosional lagi. Itu karena kehadiran Allah tadi juga berpengaruh itu kan. Dengan keluarganya ya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Ini ada karena mereka amanah dari Allah itu kan, seperti itu. Apalagi tadi kecerdasan emosi, kemudian punya lagi kecerdasan spiritual. Ya, kita berbaik dengan keluarga ini perintah Allah dan Rasulnya kan, seperti itu. Ya, maka ya keluarga seharusnya idealnya itu kan, ya tidak ada istilah nesun-nesunan itu kan, seperti itu. Dan alhamdulillah saya itu nggak bakat nesunan, Bu. Saya itu nggak bakat nesunan. Jadi dengan istri itu sampai sekarang itu saya nggak pernah nesunan, dan istri saya yo rawani nesu karo aku. Ya, sehingga alhamdulillah itu kan arep nesu mahasiswane rawani dosen itu. Ya, tapi saya juga konsekuen. Saya nggak pernah, karena saya itu ya itu orang bakat nesunan. Mungkin Bu Umi tahu itu. Ya, pokoknya segala sesuatu mari kita hadapi dengan enak. Pengalaman saya waktu dulu di kantor sebelum saya balik ke kampus itu ya, di kantor saya yang dulu itu kita kan berlima pokoknya janjian. Pokoknya yang nesunan rasa dikonco itu kan. Akhirnya betul, karena kita kerja kolektif kolegial itu ya akhirnya semua dengan enak itu kan, seperti itu. Segala sesuatu dibicarakan, ini akhirnya dalam lingkungan kerja itu juga enak. Karena ketika dalam lingkungan kerja itu misalkan ada yang satu saja nesunan itu marai geger itu kan, sak kantor itu kan, seperti itu. Maka ini perlu kita kembangkan, terlebih kaitannya dengan bagaimana kita mengembangkan kecerdasan spiritual itu tadi, itu sangat penting karena hidup kita ujungnya akan ke sana, menuju kepada Allah, gitu kan, menuju pada Allah. Sehingga dalam satu riwayat, tatkala sahabat Bilal bin Rabah itu sakit mendekati wafat beliau, putra-putranya itu kan pada menangis. Kemudian tatkala putra-putranya menangis, dia mengatakan, wahai anak-anakku, kenapa engkau menangis?
Loh, karena engkau ayahku kan akan sakit, saya khawatir kalau engkau meninggal. Kata sahabat Bilal, justru ketika aku meninggal, aku mati, aku akan ketemu dengan zat yang aku cintai, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Kalau aku hidup hanya ketemu kamu itu kan. Wah, ini tingkatannya sudah tinggi itu. Tingkatannya sudah sangat tinggi karena yaitu perjumpaan dengan Allah itu sesuatu yang dirindukan, itu kan sesuatu yang dirindukan. Ada seorang laki waliullah Jalaluddin Rumi misalkan. Tatkala beliau sakit kemudian mendekati wafat beliau, murid-muridnya termasuk keluarganya ini kan pada menangis. Kata Jalaluddin Rumi, wahai murid-murid, kenapa engkau menangis? Selama ini aku merindukan zat yang aku rindukan. Siang malam aku merindukannya, maka saat ini aku akan bertemu dengannya. Maka ibaratnya akan menjadi pengantin itu kan, akan ketemu kekasihnya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tingkatan para kekasih-kekasih Allah yang betul kalau kita bisa menumbuhkan dalam hati kita, ini benar dalam ibadah kita, kemudian implementasinya nanti dalam hidup kita, ini akan benar-benar kehadiran Allah ini akan ada. Maka mungkin demikian Ibu-ibu sekalian, bagaimana cara menumbuhkan kecerdasan spiritual, yaitu mari kita kenali Allah, kemudian kita hadirkan Allah dalam diri kita tumbuhkan, kemudian idealnya kemudian kita bisa jatuh cinta dengan Allah. Maka itu akan nikmat dalam kita ibadah. Ibadah itu tidak kering, tidak hanya ritual, ya, tidak hanya sholat, rukuk, sujud, tapi nggak ada asar, nggak merasakan ketenangan. Oh, berarti masih ada yang belum pas itu kan. Maka kalau orang sudah pas, ibadah itu benar-benar nikmat, itu kan. Nikmat kita berzikir, kita baca Quran, kita bersujud, apalagi itu paling dekat dengan Allah, kita merasakan akan nikmat yang luar biasa. Mungkin demikian, kurang lebihnya mohon maaf karena waktunya oleh Bu Umi diberikan kultum. Kuliah 7 menit. Kalau lebih itu kuliah reguler, harus ngisi KRS dulu. Ya, lain waktu kita sambung lagi, kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Nurhuri Mustafa MSI. Acara berikutnya adalah sambutan dan pengarahan oleh Ibu Wakil Rektor 1 kepada Ibu Umi Salamah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini tadi kepencet. Dipersilahkan Ibu, sampun saged. Ini sudah bisa nggih? Sampun Ibu. Speakernya juga sudah bisa nggih? Sampun Ibu. Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan IAIN Salatiga, Ibu Rektor, yang mungkin saat ini juga menyimak tapi mendawi saya untuk menyampaikan sesuatu. Yang kedua juga kepada ibu-ibu pengurus Dharma Wanita Persatuan IAIN Salatiga beserta ibu-ibu anggota DWB yang saya cintai. Kemudian tidak lupa kepada
tim dari Dharma Wanita Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga, dalam hal ini yang digawangi atau dimotori oleh Bu Dekan, Bu Anton. Terima kasih atas kehadiran, juga sudah memfasilitasi pada pertemuan Dharma Wanita Persatuan pada kali ini. Untuk yang selanjutnya, kami haturkan terima kasih kepada Bapak H. Nurhuri Mustafa MSI yang baru saja menyampaikan kultum untuk kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi memberikan pencerahan, meningkatkan kecerdasan spiritual yang tadi sudah disampaikan. Semoga juga membawa berkah manfaat bagi kita semua. Juga tidak lupa semoga Bapak H. Nurhuri beserta keluarga selalu diberikan kesehatan, juga kesuksesan untuk putra-putrinya. Kemudian yang selanjutnya, terima kasih tidak lupa saya sampaikan kepada Bapak Abdul Aziz yang nanti sebentar lagi akan menyampaikan materinya untuk kita semua, sehingga kita bisa bertambah ilmu. Ibu-ibu yang saya hormati, juga bapak-bapak, ada 2 bapak ini yang hadir. Saya matur di depan panjenengan semua ini atas dawuh dari Ibu Rektor, yang dimana Bu Rektor kemarin WA ke saya Dawi, karena beliau pada saat ini baru sedang tidak enak badan karena efek dari vaksin. Ya, seperti kita ketahui bahwa sekarang ini kan vaksin merupakan salah satu kartu vaksin itu merupakan salah satu syarat dari beberapa yang kadang-kadang kita membutuhkan. Jadi untuk saat-saat ini memang vaksin itu sangat perlu, tidak hanya karena kita membutuhkan kartunya atau surat vaksinnya, tapi terlebih karena kita menyadari betul bahwa vaksin itu adalah salah satu ikhtiar kita untuk demi keselamatan kita, bukan hanya kita tapi juga orang lain. Ibu-ibu yang saya sayangi, walaupun kondisi pada saat ini sudah agak mereda, kondisi pandemi saat ini sudah agak mereda, mungkin level PPKM juga sudah ada beberapa daerah yang menurun, tapi kita harus tetap waspada, harus tetap tertib pada protokol kesehatan, terutama pada saat kita berada di tempat-tempat umum, di fasilitas umum, sehingga kita kalau perlu kita juga kalau ada di sekitar kita, mungkin orang-orang di sekitar kita, saudara, keluarga, tetangga yang belum mengikuti vaksin, kita selaku anggota Dharma Wanita tentu bisa memberikan istilahnya arahan atau motivasi mereka untuk mengikuti vaksin, karena berdasarkan betapa pentingnya vaksin pada saat ini. Kemudian kita dalam kondisi pandemi saat ini tentu kondisi ekonomi terutama di sekitar kita, di lingkungan keluarga, lingkungan rumah, lingkungan kerja, mungkin besar atau kecil berpengaruh, terutama di lingkungan rumah saya, saya contohkan di lingkungan rumah saya itu kelihatan sekali, karena di lingkungan saya itu kan banyak karyawan-karyawan pabrik. Seperti kita ketahui bahwa pada pandemi seperti sekarang ini banyak pabrik yang kemarin yang karyawannya itu ada yang dirumahkan, ada yang dikurangi, sehingga secara ekonomi pasti berpengaruh besar pada keluarga mereka. Nah, pada saat
kesempatan seperti ini, marilah kita tingkatkan kepedulian kita terhadap mereka, ya semampu kita. Kita tidak harus menunggu kita itu lebih untuk membantu mereka, tapi selama kita itu ikhlas walaupun kecil, selama kita juga yakin bahwa apa yang kita berikan kepada orang lain itu akan diganti oleh Allah dengan yang lebih besar, yang lebih berkah, insya Allah kita diberi rezeki oleh Allah untuk membantu mereka. Dan berkaitan dengan itu, Dharma Wanita Persatuan IAIN Salatiga beberapa waktu yang lalu juga sudah melaksanakan hal itu, yaitu di Baksos di bulan Muharram ya, kebetulan kemarin masih di bulan Muharram. Itu kita mengadakan Baksos untuk sunatan massal yang kebetulan tempatnya di Ungaran, dekat dengan rumah saya. Alhamdulillah ibu-ibu dari bidang sosial sudah melaksanakan program itu dan bisa berjalan dengan lancar. Semoga apa yang dilaksanakan oleh ibu-ibu yang dimotori oleh Bu Rifah dan teman-teman dari bidang sosial sudah berhasil dan sukses melaksanakan program tersebut. Semoga apa yang dilakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menambah keimanan kita, kepedulian kita terhadap sesama. Kemudian di samping Baksos di bulan Muharram, beberapa waktu yang lalu juga kita mengadakan Baksos di bulan Ramadan untuk karyawan-karyawati ya di lingkungan IAIN Salatiga, juga alhamdulillah sudah berjalan lancar dan semoga untuk kedepannya kita diberi rezeki oleh Allah untuk melakukan hal yang sama dan harapannya juga semakin besar, semakin luas yang bisa kita bantu. Kemudian untuk selanjutnya ibu-ibu, dari apa tadi saya sedikit menyimak lagu Mars DWP, itu kan ada syair yang bunyinya begini, tingkatkan mutu pendidikan dan ekonomi sosial dan budaya. Nah, itu adalah merupakan salah satu apa yang bisa kita lakukan di saat pandemi seperti sekarang ini. Tingkatkan mutu pendidikan dan ekonomi. Dalam hal ini misalnya ekonomi, nggih. Ekonomi seperti yang saya sampaikan tadi, kondisi ekonomi di saat ini di lingkungan kita, di lingkungan masyarakat pada umumnya kan agak-agak menurun, nggih. Nah, bagaimana peran kita dalam ikut berpartisipasi meningkatkan ekonomi di lingkungan kita? Misalnya kita dengan membeli atau berbelanja di warung terdekat atau membeli sesuatu kebutuhan di tempat teman kita, saudara, tetangga, seperti itu. Karena sekarang ini kan dengan adanya pandemi ini salah satunya adalah peningkatan penjualan online, nggih, ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu yang suka belanja, nggak suka belanja ya, tapi memang karena itu kebutuhan, daripada kita keluar juga kondisinya agak belum begitu aman, jadi kemarin mungkin bisa belanja dari rumah dengan lewat HP. Lah seperti itu kan banyak sekali saat ini di HP kita itu berseliweran iklan, ibu-ibu, iklan teman saudara yang memposting dagangannya. Nah, seperti itu marilah kita berpartisipasi untuk ya kita ngelarisi mereka daripada kita keluar memakan waktu, memakan biaya atau bensin untuk yang berkendaraan sendiri. Kan kadang-kadang kita belanja lewat online itu sudah tinggal mencet pesen apa, nanti sudah diantar sama mereka karena adanya persaingan bisnis. Jadi yang jualan itu juga mau mengantar
Jadi kita juga dipermudah seperti itu. Nah, itu adalah salah satu partisipasi kita dalam meningkatkan ekonomi di lingkungan kita, lingkungan yang terkecil gitu saja. Kemudian untuk pendidikan, mungkin ibu-ibu yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga seperti saya, mungkin dengan adanya pandemi ini menjadi tambah profesi menjadi guru ya ibu-ibu nggih. Kalau yang putra-putrinya masih di SD, SMP, kalau SMA enggak nggih. Saya kira kalau SMA itu sudah mandiri, dan bahkan kalau SMA itu sudah mengerjakan tugas itu dengan teman-temannya. Tapi kalau usia SD, kadang SMP juga masih ada yang butuh bantuan ibu-ibunya untuk mengerjakan tugas, apalagi untuk misalnya membuat prakarya apa seperti itu kan, itu masih butuh bantuan ibu-ibu. Nah, dari situlah kita bisa berbuat sesuatu di masa yang penuh perubahan seperti ini, dengan harapan semoga kondisi ini tidak berlarut-larut, segera berakhir sehingga semua bisa berjalan normal seperti dulu sebelum ada pandemi, dan ekonomi di lingkungan kita ataupun di wilayah yang lebih besar lagi di negara kita menjadi pulih seperti kemarin. Dan ini corona ini juga semoga tidak ada lagi varian-varian baru. Sudah sampai di sini saja, semoga kita aman, tentram, sehat semua. Saya kira harapan kita semuanya seperti itu. Jadi saya kira itu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan, sedikit himbauan untuk jenengan semua, juga untuk saya sendiri, untuk berbuat sesuatu di masa pandemi ini. Saya kira itu kurang lebihnya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan atau salah-salah kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semua, dan mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewakili Bu Rektor kali ini. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Umi Salamah Sairozi. Acara berikutnya adalah sambutan dari Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga. Kepada Ibu Istiana Anton Bawono dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Rosana selaku pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan IAIN Salatiga, Ibu Nur Setiawati Rohmah Yaqiuddin. Yang saya hormati Ibu Wakil Rektor 1, Ibu Umi Salamah Sairozi. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Abdul Aziz Nugraha Pratama, Magister Manajemen, Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Salatiga. Yang saya hormati Bapak Haji Nurhuri Mustafa MSI, dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Salatiga. Yang saya hormati ibu-ibu pengurus Dharma Wanita Persatuan IAIN Salatiga, beserta keluarga besar Dharma Wanita Persatuan IAIN Salatiga yang berbahagia. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali pada kegiatan rutin Dharma Wanita Persatuan IAIN Salatiga. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita semua akan menjadi pengikut yang setia yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, mengawali sambutan saya di pagi hari ini, terlebih dahulu perkenankan saya mengucapkan selamat bergabung dalam acara pertemuan rutin Dharma Wanita Persatuan IAIN Salatiga melalui Zoom meeting yang pada kesempatan kali ini difasilitasi oleh Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Salatiga. Saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ibu-ibu anggota Dharma Wanita Persatuan IAIN Salatiga yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk bergabung dan silaturahim serta turut berpartisipasi dalam mendukung kinerja suami kita yang dalam hal ini ikut berperan aktif dalam kegiatan rutin Dharma Wanita Persatuan IAIN Salatiga. Saya juga menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Haji Abdul Aziz Nugraha Pratama, Magister Manajemen, yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Haji Nurhuri Mustafa, MSI, yang sudah memberikan kultumnya pada pertemuan kali ini. Saya pribadi juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Ibu Umi Sahil, Mbak Rosana, Mas Bintang, dan rekan-rekan yang lain yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk mendukung acara pada pagi hari ini, sehingga acara pada pagi hari ini berjalan dengan baik. Tidak lupa saya juga menyampaikan permohonan maaf kepada ibu-ibu semua apabila kami dalam mempersiapkan segala sesuatunya dalam mendukung acara pada pagi hari ini masih banyak kekurangan. Mohon dimaafkan. Ibu-ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah, saya berharap semoga pertemuan rutin pada pagi hari ini akan memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Marilah kita senantiasa berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa bersilaturahim dan dipertemukan dalam kegiatan rutin ini secara offline atau tatap muka. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya berpantun ya Bapak, Ibu. Jalan-jalan ke kota Salatiga. Jangan lupa mampir IAIN Salatiga. Semoga acara ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita semua. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Rosana selaku pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga, Ibu Istiani Anton Bawono. Baik hadirin sekalian, acara berikutnya adalah materi dengan tema Bisnis Plan Budidaya Tanaman Anggrek Healthy. Pembicara pada pagi hari ini adalah Bapak Abdul Aziz Nugraha Pratama MM. Beliau adalah Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Salatiga. Kepada Bapak Abdul Aziz Nugraha Pratama MM dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du.
Yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan YN Salatiga, Ibu Nur Setiawati Rohmah atau Ibu Rektor. Yang saya hormati Ibu Wakil Rektor 1, Ibu Sairozi, Bu Umi Salamah. Yang saya hormati Ibu Isti Hadi Pranoto, Bu Dekan Febi YN Salatiga, ibu-ibu pengurus dan anggota Dharma Wanita YN Salatiga, dan juga yang hadir di sini ada Mas Bintang yang setia menemani kita. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan nikmat, hidayah, inayah kepada kita sekalian sehingga bisa hadir dalam acara pertemuan rutin Dharma Wanita Persatuan YN Salatiga. Sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu-ibu, saya sebelumnya minta maaf. Sebelumnya saya itu ditanya Bu Umi, Pak Aziz. Setelah saya baca chat WA-nya itu saya ketawa sendiri ya. Pak Aziz diminta ngisi acara Dharma Wanita, nggih. Itu sambil ketawa Bu Umi ternyata itu. Nah, saya serius menanggapinya, ya, ternyata ya siap gitu. Terus berikutnya itu ditanya lagi, temanya apa Pak Aziz, mau ditulis di pengumuman. Nah, penangkapan saya itu ngisi kultum ibu-ibu. Maka saya kasih aja temanya itu dari hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya, cinta dunia dan takut mati atau al-wahan. Ya. Nah, itu akhirnya saya juga nyiapkan sampai tadi malam itu saya tetap menyiapkan itu meskipun sudah tahu ternyata salah saya membacanya itu. Oh, akhirnya pagi-pagi tadi saya berubah pikiran. Harusnya kan sudah ada Pak Huri yang isi pengajian itu. Nah, nanti ibu-ibu bosan. Gimana? Oh, didekatkan. Ya, saya buka aja ini apa? Masker saya nggih. Mudah-mudahan aman. Yes, lebih jelas kalau dibuka maskernya. Saya lanjutkan. Kemudian saya berubah pikiran karena bocorannya sudah diketahui istri ya, saya rubah sajalah istri saya biar hadir. Tapi sudah terlanjur sosialisasinya itu cinta dunia dan takut mati. Jadinya yang hadir cuma berapa ini? 23. Kalau temanya itu seperti yang saya sampaikan mungkin akan banyak yang hadir. Apa ini Bu kira-kira yang mau saya sampaikan ini? Ya, ini coba kita lihat dulu nggih. Ini ada gambar yang seperti ini, saya yakin ibu-ibu itu mesti seneng ya lihat ini. Wong saya aja yang laki-laki seneng kok lihat kayak gini ini kok. Terlihat mboten Bu? Terlihat nggih? Terlihat. Ada gambar bunga anggrek yang sangat indah. Dan di sini banyak pilihan yang kalau kita klik itu banyak sekali pilihan yang kita mau menuju ke yang mana. Ya, meskipun ada juga yang wanita saya tanya nggak suka bunga anggrek ternyata. Karena mungkin baunya tidak sewangi bunga mawar. Ya. Tapi kalau lihat warnanya ini kita sudah sejuk melihatnya. Maka ibu-ibu sekalian, ada apa toh Pak Aziz? Apa jenengan punya bunga anggrek di rumah itu ya? Oh, enggak punya kok mau presentasi bunga anggrek ya? Ya enggak apa-apa toh, presentasi apa misalnya? Presentasi sesuatu itu belum tentu kita miliki, tapi kita punya harapan suatu saat kita akan memilikinya, gitu ya. Nah, bunga ini kan identik dengan keindahan. Ya, bahkan kata anak-anak muda itu bunga itu bisa melambangkan bentuk apa ya? Bentuk ungkapan hati. Waduh.
ungkapan hati. Kalau ada orang menyerahkan bunga ke seseorang itu katanya itu ungkapan hati yang indah sekali. Ya. Ini ibu-ibu nanti bisa meneruskan sendiri. Ternyata kalau kita semakin mencari atau searching di internet, gambar-gambarnya semakin menarik itu. Yang ingin saya sampaikan di pertemuan kali ini adalah bagaimana, ini kebetulan beberapa hari yang lalu saya diminta membimbing mahasiswa untuk proposal bisnis plan, ibu-ibu. Ya. Bisnis plan atau rancangan bisnis yang kaitannya dengan bunga anggrek ini ternyata kalau bisa dirancang dengan baik kemudian dilaksanakan itu akan menghasilkan yang luar biasa. Nah, maka ini kalau ibu-ibu misalnya nanti menjadi terinspirasi dengan apa yang saya sampaikan, monggo silahkan saja. Nah, ini budidaya tanaman anggrek healthy. Ini kenapa kok judulnya pakai healthy? Ini masukan dari saya karena berdasarkan ceritanya anak-anak yang bikin ini itu dengan kegiatan menanam bunga anggrek ini ternyata bisa menyehatkan jiwa manusia. Ya, dari bacaan yang dia temukan itu ternyata seperti itu, ibu-ibu. Ya, apalagi di era krisis, di era pandemi seperti ini, kita tidak kemana-mana, bisanya hanya di rumah, tiap hari hanya seperti yang diceritakan Bu Warek tadi ya, Bu Salma tadi, kita pencet-pencet HP melulu, ya sinyalnya hilang itu kita kebingungan gitu ya, kuotanya habis, kita kebingungan. Nah daripada itu pencet-pencet terus para kurir datang itu kan kita malah keluar uang itu ya. Kurirnya datang. Sebentar lagi ini apa ini tadi sudah ada kiriman lagi. Apalagi anggota keluarganya banyak. Ternyata yang pesen tidak hanya satu. Weh. Jadi seperti itu. Nah, ini bunga anggrek ini menjadi alternatif ya. Alternatif untuk menjaga kesehatan jiwa kita. Ya, tadi kita baru lihat gambarnya saja itu sudah kita senang gitu ya. Nah, apalagi kalau kita praktek yang ini Bapak Ibu ibu-ibu nanti bisa lihat di sini di latar belakang masalah ya. Kalau namanya bisnis plan maka kita merancang dengan dari awal tentu alasan mengapa kok bisnisnya ini gitu ya. Yang jelas ini berawal dari dorongan keluarga, ya. Ada yang seperti itu. Orang bisnis itu kadang-kadang karena lingkungan, ya. Lingkungannya itu mendorong dia untuk berwirausaha. Nah, maka ini kemudian menjadi pendukung yang kuat biasanya. Tapi kalau keluarganya tidak mendukung, ya itu ya agak berat lah, ya. Karena saya pernah itu ya mencoba bisnis jual beli kain potongan atau bahkan pakaian ibu-ibu waktu itu bapak saya nggak mendukung gitu ya, sampai saya sembunyi-sembunyi kulaan kain itu ketika datang waktu itu karena punyanya kendaraannya masih motor ya diantar becak gitu ya, saya bawa kain yang banyak pakai karung besar gitu, itu saya masukkan ke rumah kemudian saya masukkan tanpa sepengetahuan bapak ya harus sembunyi-sembunyi. Nah, tapi beda kalau dari awal itu didukung oleh keluarga. Kemudian ibu-ibu sekalian, dalam bisnis yang kaitannya dengan bunga anggrek ini nanti akan bisa problem yang dihadapi itu antara lain bibit ya, bibit yang dibutuhkan. Nah, ini bisa menjadi menjadi hambatan tapi bisa juga menjadi peluang ketika para pebisnis yang sejenis ini mengalami kesulitan, kita bisa mengadakan itu ya. Tapi ini latar belakang masalahnya yang jelas ini masih banyak
yang belum tertarik di bisnis ini. Ya. Kemudian visi ini perlu kita rumuskan ya kalau kita mau bisnis ya. Visinya mau apa sih? Apakah sekedar menjadi pengusaha kecil-kecilan atau bahkan menjadi pengusaha yang sangat besar dalam lingkup daerah atau nasional bahkan internasional ya. Nah, maka visi ini silahkan kita rumuskan nanti kalau kita bisnis ya. Dari profitabilitas kemudian bahkan profitabilitas yang sifatnya itu tidak finansial ya, apa itu kepuasan ya. Orang ikut dalam bisnis ini memiliki kepuasan bagi dirinya maupun orang lain gitu ya, dan seterusnya. Jadi kalau kita bisnis perlu dirumuskan hal seperti itu. Kemudian gambarannya ibu-ibu ini kebetulan anak bimbingan saya ini menggambarkan nama perusahaannya budidaya tanaman anggrek healthy. Ya, ketika memiliki usaha ini nanti ada orang-orang yang datang, masyarakat sekitar, atau bahkan kemarin saya sarankan kalau Anda bisa merekrut stakeholder lembaga-lembaga gitu ya, bisa jadi seperti ibu-ibu Dharma Wanita gitu ya, ibu-ibu PKK di desa-desa, atau kumpulan-kumpulan atau bahkan sekolah-sekolah itu bisa datang ke tempat Anda untuk menanam anggrek ya, praktek gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini datanya seperti ini. Kemudian dia sudah menggambarkan usahanya nanti ada pimpinan, kemudian pimpinan di situ sudah sangat lengkap ya fungsinya itu. Tidak sekedar sebagai pemilik, tapi juga penanggung jawab, koordinator, pengawas, pengambil keputusan, dan seterusnya. Ya, kemudian ada bagian produksi ya, yang bertanggung jawab di bidang usahanya itu untuk misalnya di bidang packing, di bidang menjaga mutu, dan seterusnya. Jadi semua bidang sudah dibikin seperti ini. Nah, alasan pemilihan bisnis ini ya, tadi sebagian sudah saya singgung bahwa bunga anggrek itu bunga yang sangat menarik. Kemudian ternyata juga kalau ditelisik bunga anggrek ini bunga asli Indonesia gitu ya. Ya, kalau asli Indonesia itu kan kita menjadi semangat gitu. Oh, ini harusnya dilestarikan gitu ya. Jangan sampai suatu saat diambil orang lain, diklaim pihak lain bahwa itu milik mereka gitu ya. Kemudian peluangnya itu skalanya baik daerah, nasional maupun internasional. Itu nanti kalau bunganya itu betul-betul dihasilkan dari usaha ini gitu ya. Kemudian banyak hal yang bisa diungkap ya kaitannya dengan bunga anggrek ini. Ya. Kemudian tentu dalam usaha ini memiliki kendala. Nah, ini kadang-kadang yang kalau sebagian orang yang sifatnya pesimis itu belum sudah melihat kendalanya. Kendalanya banyak sekali, nggak usah aja gitu ya. Tapi kalau kita orang ekonomi, kendala itu bisa menjadi peluang gitu ya. Nah, kendalanya apa? Kendalanya misalnya persaingan yang ketat. Ya, ternyata sudah banyak yang punya usaha bunga anggrek ini. Tapi ibu-ibu sekalian, kita tidak berkecil hati. Jadi bagaimana kita mengolah ya, mengolah. Maka ini nanti ada solusinya. Kemudian terlalu banyak jenis bunga anggrek. Ya, maka kalau bunganya jenisnya banyak sekali, maka kita dituntut untuk teliti dalam memilih ini. Ya, ini kendala atau tantangan ini ya. Kemudian kurangnya pengetahuan, nah ini yang menjadi persoalan. Tapi kalau orang yang sudah minat biasanya akan mempelajari dengan sangat detail biasanya. Nah, cuma orang Indonesia ini nampaknya dikenal sebagai orang yang agak malas membaca. Nah, itu masalahnya. Kita punya bidangnya sendiri saja itu malas membaca itu.
Saya tuh punya saudara, kebetulan memang cukup sukses ya dalam karir sebagai dulu akuntan ya. Sampai sekarang udah pensiun masih jadi akuntan. Dulu cita-citanya pengen menjadi dokter, tapi tidak kesampaian karena biaya yang tidak terjangkau dari keluarga kami ya. Tapi ketekunan dia itu terlihat, misalnya gini, dalam keseharian, ketika punya mobil, itu dia membaca dengan sangat detail ya, mobilnya itu spesifikasinya bagaimana, alat-alatnya yang ada di situ bagaimana, apa saja, menyikapi ketika terjadi masalah itu bagaimana, itu sampai menguasai sekali. Oh, ternyata tipe orang ini memang seperti itu gitu ya. Ya, saya lanjutkan. Solusinya ya tadi ketika menghadapi kendala, maka harus pandai mencari peluang. Ya, pandai mencari peluang. Nah, kalau kita biasa berpikir bisnis, mencari peluang itu menjadi kunci ya memang ya. Saya kadang-kadang mengamati di lingkungan ada orang yang mulai merintis bisnis bidang tanaman. Ya, ini tidak khusus ke anggrek, tapi tanaman bunga, macam-macam itu di halamannya itu. Ternyata banyak cerita yang kaitannya dengan pengusaha tanaman itu. Kalau dilihat dari omsetnya itu ternyata itu puluhan juta ternyata, meskipun tanamannya tidak banyak gitu ya, tidak begitu bagus-bagus, tapi ketika begitu dijual karena bosan atau karena banyak kritikan dari masyarakat lingkungannya, dijual itu hasilnya mencapai puluhan juta. Nah, artinya apa? Artinya nilai bisnis dalam bidang tanaman ini cukup menjanjikan. Kemudian solusi yang berikutnya, sesuai target yang ditentukan, maka anggrek akan dibudidayakan pun harus sesuai dengan sasaran dalam penjualan. Nah, ini berarti harus banyak menelaah ya orang-orang yang punya tipe suka dengan bunga anggrek itu yang bagaimana. Ya, ternyata meskipun penyuka bunga itu tidak semuanya suka bunga anggrek. Nah, maka di situ perlu kejelian. Ya, banyak membaca tadi kuncinya itu. Ya. Kemudian memperbanyak mengetahui tentang budidaya anggrek dengan mengikuti berbagai macam pelatihan, bergabung dengan komunitas dan pecinta tanaman anggrek. Nah, ini kalau sudah terjun ke situ memang harus seperti itu ya, all out gitu ya. Saya dikasih waktu sampai jam berapa Mbak Rosana? Sampai waktunya jam berapa nih? Oh, sampai jam 12. Oh, semua acara. Ya, saya sampai jam berapa? Tolong dikasih peringatan ya supaya saya, karena kalau saya mengulas itu banyak, Bu. Oke. Ya, kita lihat keunggulannya ya dari budidaya anggrek ini. Ya, ternyata bunga anggrek itu keunggulannya yang pertama memiliki manfaat untuk obat-obatan herbal. Nah, ini yang tidak kita ketahui termasuk saya ya, ternyata ada manfaat seperti itu. Kemudian juga ini kata mahasiswa yang menyusun proposal ini juga pengharum ruangan. Tapi kok tadi saya konfirmasi ke Bu Umi, bunga anggrek itu tidak harum, Pak. Wah, mana yang benar ini? Tapi mahasiswa ini melihat referensi ya, mungkin jenisnya yang banyak itu, ada yang wangi, ada yang tidak bau, tapi indah gitu ya kalau dilihat ya. Kemudian yang bermanfaat yang berikutnya adalah pembersih ruangan. Ya, kalau ini sudah banyak ya yang ada jenis bunga-bunga tertentu ya mungkin termasuk anggrek ini kalau ditaruh di ruangan itu ikut memproses udara yang ada di situ sehingga menjadi ikut membersihkan ruangan. Kemudian akar bunga anggrek itu ternyata bisa juga untuk kesehatan. Karena mengandung beberapa zat ya, ada sukrosa, prozenat, minyak atsiri, dektrin, resin, kalsium, dan protein. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, mudah untuk dibudidayakan. Nah, ini saya kira kalau bagi orang-orang yang masih pemula mungkin
menjadi tidak begitu risau ya, karena bunga tertentu itu sangat mudah layu, mudah mati dan seterusnya. Nah, ini ternyata mudah untuk dibudidayakan. Kemudian pangsa pasarnya luas. Ya, ini bagi orang tertentu yang sudah menekuni di bidang ini itu cukup tahu ya tentang ini. Kemudian jenis produk tadi sudah saya tunjukkan di gambar tadi banyak sekali. Ya. Kemudian bagaimana untuk merencanakan bisnis ini, ya? Bagaimana tentang yang pertama ini yang dipahami harus dikuasai adalah mendesain produk. Ya, desain produk itu kalau kaitannya dengan bunga berarti terkait dengan media pot bunganya, kaitannya dengan wadahnya, kaitannya dengan mungkin nanti juga pengemasannya ya. Ketika misalnya ada yang berminat untuk dikirim ke tempat dia, itu pengemasannya bagaimana? Karena jangan-jangan setelah dikirim mati sampai di tempat itu ya. Dan seterusnya. Kemudian ketika sudah kita siapkan ya, tadi produk yang kita siapkan untuk kita upayakan, budidayakan tadi, maka tahapan selanjutnya kita siapkan. Yang pertama, karena ini usaha yang tadi gambarannya mau dikunjungi banyak orang, harus disediakan lahan kosong yang besar. Nah, kemudian bibit tanaman anggrek tentu ya. Kemudian sabut kelapa. Ini ternyata juga membutuhkan ini untuk medianya tentunya. Kemudian pupuk kandang, pupuk pestisida, peralatan pertanian yang dipakai untuk menanam, merawat, dan seterusnya. Kemudian juga bambu dan pot bunga. Ya. Kemudian ibu-ibu ini kalau di YouTube ini bisa atau di banyak channel ya, bisa ibu-ibu lihat kalau memang tertarik nanti bagaimana sih cara menanam tanaman anggrek ini. Ya. Nah, ini sekilas saja. Yang pertama harus memperhatikan cahaya matahari. Ya, kemudian ketinggian tempat kita menanam itu juga harus diperhatikan. Kira-kira kita itu tinggal di daerah yang di atas permukaan lautnya berapa meter gitu ya, berapa ratus meter. Nah, kira-kira cocok nggak untuk anggrek gitu ya. Kemudian memilih bunga lindung atau lahan yang cocok. Nah, kemudian menyusun tata letak bunga anggrek dan seterusnya. Ini saya yakin ibu-ibu sudah sangat paham dengan seperti itu. Kemudian langkah sebelumnya yang selesai, kemudian memilih tanaman yang cocok. Setelah itu ditaburkan benih tanaman anggrek. Ya, ini berarti kita menanamnya sejak awal ya, tidak beli sudah tumbuh, tapi betul-betul menabur bibit. Ya. Kemudian setelah beberapa hari bunga itu tumbuh, kita harus memperhatikan kelembapan udaranya. Ya. Kemudian tugas berikutnya adalah menyiram secara teratur dan memberikan pupuk. Nah, setelah itu kalau sudah tumbuh tentu memelihara ya keberadaan tangkai dan daun serta bunganya. Nah, itulah yang sebenarnya peluang bisnis bagi para pecinta anggrek maupun pengusaha atau petani anggrek yang perlu diorganisir supaya para pecinta atau masyarakat umum itu bisa datang ya. Itu kemudian ini kalau kita usaha itu tentu harus dianalisis ya. Kira-kira kekuatan, kelemahan, peluang dan ancamannya bagaimana. Nah, ini nanti ibu-ibu misalnya ini ya, kekuatannya produktivitas yang terus meningkat, bibit bunga anggrek yang mempunyai mutu yang kualitas yang baik dan seterusnya, banyak sekali. Ini kalau dilihat ada berapa ini? 6, 7, 8, 9. Sementara kelemahannya ini kalau kita analisis itu hanya 4. Berarti antara kekuatan dengan kelemahannya sudah lebih banyak kekuatannya. Ini sudah bikin kita optimis ya. Cuma ini si analisisnya ini namanya masih belum terbiasa ya dengan analisis SWOT. Ketika kita melihat
kekuatan, ini mestinya muncul peluang ya. Peluangnya menjadi harusnya ya minimal sebanyak kekuatannya ini. Artinya apa? Nanti kalau kita bisa menganalisis dengan baik sesuai dengan kondisi apa adanya dan kita fair ya, fair, kemudian kita bisa memutuskan usaha kita ini mau kita teruskan atau tidak. Nah, ini secara umum ya, tidak hanya usaha ini. Kalau kita mau usaha itu sebaiknya direncanakan dengan sebaik-baiknya, dianalisis seperti ini ya, tidak sekedar oh saya mau usaha, mau buka toko misalnya. Mau buka toko tapi tidak dianalisis ya, tidak dianalisis. Nah, termasuk kayak ini ya, analisis yang berikutnya ini ya, rencana pemasaran. Analisis target pasarnya bagaimana? Ya, potensi customernya bagaimana? Dan seterusnya, termasuk pesaingnya. Nah, pesaingnya banyak atau enggak? Ya, kemudian kita masuk di segmen yang mana, kemudian ditetapkan target kita, kemudian posisi kita mau di mana. Nah, itu semua kalau kita rencanakan dengan baik, maka saya tidak hanya melulu pada bisnis anggrek ini, tapi kalau ibu-ibu punya usaha, hendaknya dilakukan hal-hal seperti itu. Mungkin boleh datang kalau punya usaha lagi merintis, pengen usahanya sukses, bisa datang ke FEBI YN Salatiga gitu ya. Banyak dosen yang pinter di sini yang bisa membuat analisis, kemudian nanti bisa memberikan masukan. Oh, sebaiknya bagaimana? Saya sedikit ingat tadi, kenapa kalau saya memunculkan bisnis plan ini? Kebetulan YN Salatiga ini akan menjadi UIN dan butuh banyak jenis usaha yang ada di kampus kita. Kan tidak ada salahnya ya. Misalnya di antara lahan yang kita miliki itu kita manfaatkan untuk ini. Ya, nanti bunga anggreknya nampak indah kita lihat, tapi juga bisa menghasilkan dari segi penanamannya maupun rekreasinya tadi. Ya, jadi mohon dilihat yang spektrum yang lebih luas ya, tidak hanya untuk kita, tapi untuk kampus kita juga nanti. Ya. Kemudian ibu-ibu kalau nanti kita sudah punya usaha itu ya, atau sebelumnya itu kita juga merancang dari segi hal-hal untuk perencanaannya. Ya, perencanaan SDM, perencanaan pemasaran, ya, produksi dan sebagainya. Termasuk ini yang kadang-kadang orang Indonesia itu nggak telaten di sini, di SOP, ya, SOP, standar operasional prosedur. Kita membuat sebuah usaha atau organisasi lah gitu ya, itu sebenarnya sangat butuh dengan namanya SOP ini. Ya, kalau dalam konteks jenis usaha anggrek ini, kita perlu menetapkan misalnya tentang komoditas unggulan, kemudian sistem informasi manajemennya, kemudian penyediaan modalnya, dan seterusnya. Nah, itu semua harus dibikin SOP-nya, ya, supaya usaha kita itu standar ya. Tujuan membuat SOP itu supaya standar. Siapapun yang melakukan itu akan mengikuti aturan yang ada di SOP itu. Ya, misalnya suatu saat kita sedang megang usaha sudah mulai besar, kemudian tiba-tiba berhalangan. Berhalangan ini tidak berarti yang ini ya. Berhalangan artinya misalnya sedang pergi ke luar negeri misalnya karena suatu keperluan. Sementara usahanya harus kita kendalikan. Nah, ketika kita nggak bisa atau nggak hadir di situ, ada orang lain yang kita siapkan. Tapi SOP-nya sudah jelas. Nah, maka semuanya tidak menjadi masalah. Oke, kemudian ini mungkin yang membuat saya itu kemarin agak tertarik untuk membimbing anak-anak ini karena ini ibu-ibu. Di gambarannya itu dari garis besar ya, ini modal awal itu butuh 12,5 juta. Kemudian biaya operasionalnya sekitar 3,9 atau 4 juta lah. Kemudian biaya variabel atau variabel cost-nya 4.200.000. Nah, ini kalau kita lihat dari pendapatan
itu ketemunya angkanya seperti ini, Bu. Ya, pendapatan per panen 650.000 per bulannya. Jadi kalau panennya setiap hari itu 650 dikalikan 30 hari ketemulah angka 19,5 juta. Nah, ini yang membuat saya semangat kemarin untuk membimbing anak-anak ini. Karena yang bikin ini yang tinggalnya di lingkungan itu. Jadi keluarganya itu memang sudah punya usaha itu. Nah, maka ini ibu-ibu, maka monggo bisnis apapun itu, ini tadi konteksnya di anggrek ya. Boleh yang lain atau bisa yang lain sesuai dengan minat kita. Karena biasanya kalau bisnis sesuai dengan minat itu akan lebih maksimal ya dibanding kalau kita tidak berminat sebenarnya tapi kita paksakan diri untuk terjun di bisnis itu. Nah, itu sekedar menginspirasi saja. Kita masih banyak peluang untuk melakukan bisnis yang dalam rangka, kalau sebagai orang Islam itu dalam rangka untuk yang baik-baik, misalnya untuk menciptakan lapangan pekerjaan, untuk mendapatkan tambahan penghasilan yang halalan thayyiban ya, atau untuk persiapan hari tua mungkin juga ya. Jadi banyak aspek yang bisa kita tuju untuk ini. Baik, saya kira itu ibu-ibu, mohon maaf karena tadi ya sifatnya materi saya itu dataan ya. Kemudian kalau tidak berkenan saya tentu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya pribadi dan keluarga. Dan saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Abdul Aziz Nugraha Pratama MM. Mohon maaf, Bapak Dr. Abdul Aziz Nugraha Pratama MM. Acara berikutnya adalah laporan bidang, arisan, dan lain-lain. Kepada Ibu Mariatin, kami persilahkan. Atau mungkin ada ibu-ibu di bidang atau seksi ekonomi akan melaporkan terlebih dahulu, monggo. Atau seksi-seksi yang lain. Ekonomi dulu aja ya Mbak Rosana. Oh iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan simpan pinjam seksi ekonomi bulan Agustus 2021, saldo bulan Juli 2021 1.400.000, tabungan wajib bulan Agustus 6.025.000, tabungan sukarela bulan Agustus 23.125.000, tabungan periode bulan Agustus 6.175.000, angsuran 5.160.000. Dipinjamkan kepada anggota 41.885.000. Saldo kosong. Kemudian yang dapat arisan, nyon sewu ibu-ibu, arisan September ini adalah arisan periode terakhir. Yang dapat arisan mulai bulan Juni ya ibu-ibu. Bulan Juni yang dapat Ibu Ivo, Ibu Rina, Ibu Enika, Ibu Ilya, Ibu Mukti Ali, dan Bu Fatpur. Kemudian bulan Juli, Ibu Dia, Ibu Yayu, Ibu Yuli, Ibu Nurmalihah, Ibu Suparwi, Bu Hufron, Bu Suwardi, Bu Yahya, dan Bu Huri. Kemudian bulan Agustus, Bu Saadi, Bu Fikri, Bu Sitkon, Bu Maimun, Bu Amin, dan Bu Irfan Helmi. Untuk bulan September, Ibu Sari, Ibu Nur Hasanah, Ibu Budiono, Ibu Miftahudin, Ibu Tri, Bu Widianto, Bu Roro Dewi, dan Bu Tami.
mohon saran dan masukan untuk ibu-ibu untuk bulan Oktober. Arisan mau dilanjutkan atau gimana? Monggo kami serahkan kepada ibu-ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kami persilahkan berikutnya atau ada masukan dan saran seperti tadi yang telah disampaikan atau dimohon. Atau berikutnya seksi yang lain, monggo. Ibu Abdul Syukur mungkin mau menyampaikan. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari si pendidikan akan melaporkan. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Yayan Salatiga, kemudian Ibu Wakil Ketua dan jajarannya, kemudian Ibu Pengurus Dharma Wanita yang kami hormati dan anggota Dharma Wanita yang kami cintai dan banggakan. Iya, Bu Syukur, monggo. Boleh lanjut. Oke, catat. Karena untuk pertemuan sebelumnya, terus terang karena HP saya itu untuk apa? Kegiatan sehari-hari, layanan sehingga remote, sehingga selalu kehapus untuk apa datanya, undangannya. Jadi yang bisa kami laporkan sebelumnya ada kegiatan Dharma Wanita di pusat melalui Zoom. Untuk temanya kami udah lupa. Jadi pertemuan sebelumnya itu kemarin sepertinya dari Fakultas Tarbiyah, nih. Jadi Fakultas Tarbiyah. Untuk tema pendidikannya, jadi kami tidak bisa melaporkan. Yang bisa kami laporkan untuk hari ini, jadi kultum oleh Bapak Muhuri, MSI, yakni dengan membangun kecerdasan spiritual. Kemudian untuk isian dari Bapak Dr. Haji Abdul Aziz MM, yakni tentang cinta dunia dan takut mati. Tapi pada dasarnya isinya tentang usaha anggrek ya, ini tadi. Jadi maksudnya insya Allah bermanfaat. Itu yang bisa kami sampaikan. Kami benar minta maaf karena untuk datanya biasa ada di Bisukur. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, monggo. Seksi yang lain, barangkali ibu-ibu. Ibu Syukur tadi mau masuk ya, Bu? Monggo, Bu. Monggo Bu, mungkin ada yang mau ditambahkan. Kalau yang si sosial sepertinya Bu Rifah tidak ada. Bu Yahya juga tidak ada. Tapi kemarin habis baksos nggih di Ungaran. Oh, bisa saya tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa saya tambahkan dari seksi pendidikan ya. Untuk bulan Juni tanggal 24 2021 itu petugas DWP-IAIN Salatiga oleh Fakultas Syariah Zoom meeting yang kultum oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Sultani MPD. Tema pendidikan tauhid masa pandemi. Kemudian isian dari Direktur KBI oleh Bapak Haji Yusuf Humaini MH. Tema sosialisasi legal. Itu yang bisa saya tambahkan dari seksi pendidikan untuk bulan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan pada saat sekarang ini. Terima kasih yang dapat saya tambahkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah masih ada ibu-ibu? Seksi ekonomi belum ya, Mbak? Seksi ekonomi? Seksi ekonomi dan sosial yang belum, Mbak. Seksi ekonomi dan sosial, monggo. Bu Tati bisa memberi laporan apa mboten? Sampun Ibu. Oh, sampun nggih. Mbak Rina sepertinya, Bu. Mbak Rina tadi sudah saya sampaikan laporan. Nggih. Sampun nggih, Ibu-ibu. Kalau sosial mungkin tadi waktu Bu Sairoji nggih paring sambutan kan sudah ikut di situ. Sudah saya sampaikan tadi, tapi untuk detailnya di keuangan pas baksos itu saya kurang tahu. Jadi saya hanya pas pelaksanaan saja. Nggih. Seperti itu, nggih. Kemarin sepertinya sampun dianu toh Bu, di-share di grup nggih. Jadi untuk pendanaan bakti sosial kemarin sepertinya diserahkan ke Biro Tasbiyah sejumlah 3 juta. Nggih. Nggih. Monggo yang lain-lainnya tempat atau yang akan datang, temuan yang akan datang gimana baiknya Ibu-ibu? Mungkin sesuai urutannya seperti biasanya, Bu. Setelah di Febi di mana begitu? Monggo. Mbak Tati perso nggih? Urutan Seperti biasanya, Bu. Apa, Bu? Ya, Bu, siap. Jadi pertemuan yang akan datang gimana nggih? Pakai Zoom meeting lagi atau offline, Ibu? Makanya atau nanti dibahas di grup ya, di pengurus ya? Iya, monggo. Sama sekalian arisannya aja, Ibu. Karena kan biasanya DIY itu motongnya itu per tanggal 25 data harus sudah masuk. Kalau mau dilanjutkan, tapi kalau tidak, ya, monggo. Lanjut Mbak, arisan kok disebut. Mungkin lebih baik dilanjut nggih untuk arisan ya, Bu. Nggih, Tapi mohon maaf karena kan selama PPKM ini kan bukaannya nggak rutin tiap bulan, Ibu. Nggih, sesuai pertemuan nggak apa-apa toh, Mbak? Kalau pertemuannya di awal kan kadang ini Mbak Adin potongan gajinya belum siap. Jadi kan biasanya saya double di bulan berikutnya seperti itu. Tidak apa-apa, yang penting dapat duit ya Ibu-ibu. Kan itu ibu-ibu dipotong dari bapak-bapak.
Nah, saya potong dari saya sendiri. Nah, setuju buatan Bu Isti? Setuju, Bu Atin. Monggo dilanjut, Mbak. Mungkin Oh, ada nggih. masukan. Sampun nggih, Ibu-ibu. Nggih. Demikian acara pertemuan Dharma Wanita Persatuan IAIN Salatiga pada hari ini. Sampailah kita semua di akhir acara. Saya selaku pembawa acara dan segenap keluarga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga selaku fasilitator acara ini. Mohon maaf bila banyak salah kata maupun sikap atau kekurangan lain dalam memfasilitasi acara pada pagi hari ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Nuwun pamit undur diri. Melayani Nggih, Bu, derekaken. Atur